Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas dari teknik pasca panen tanaman pangan yang berjudul penanganan pasca panen gandum atau Triticum aestivum. Pengertian gandum. Gandum adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Pada umumnya, biji gandum atau kernel berbentuk oval dengan panjang 6-8 mm dan diameter 2-3 mm. Seperti jenis serealia lainnya, gandum memiliki tekstur yang keras. Biji gandum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kulit atau bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga atau germ. Gambaran umum gandum. Gandum merupakan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia. Gandum mempunyai prospek yang sangat besar mengingat luasnya potensi lahan yang dapat ditanami oleh tanaman yang mempunyai kandungan karbohidrat sebesar 70% dan protein sebesar 13%. Tanaman yang juga berperan sebagai tanaman industri makanan, olahan ini mempunyai peran strategis dalam memenuhi kebutuhan tepung terigu masyarakat Indonesia. Gandum yang terdapat pada suatu daerah biasanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah yang lain. Ini dipengaruhi oleh topografi dan iklim di daerah tersebut. Adapun keunggulan gandum ada 5, yaitu yang pertama, biaya pemupukan relatif sedikit. Yang kedua, dapat memutus siklus hama pada tanaman kentang. Yang ketiga, pemeliharaan tidak seintensif padi. Yang keempat, hama burung tidak ada karena adanya perisai atau duri pada gabah. Dan yang terakhir adalah proses pasca panen yang lebih mudah. Kandungan gizi gandum. Kandungan protein tepung terigu menentukan kualitas tepung terigu. Menurut ISM Bogasari Flour Mills, pada tahun 1996, tepung terigu cap cakara kembar mengandung protein 12-14%. Tepung terigu cap segitiga biru mengandung protein 10-12% dan tepung terigu cap kunci biru mengandung protein 7,5-10%. Manfaat gandum yang pertama, makanan ringan, roti, mie, biskuit, puding, es krim, makaroni, dan kue. Yang kedua, bahan pakan ternak seperti gabah, dedak, dan bungkil. Yang ketiga, untuk industri dalam pembuatan kerajinan, hiasan, lem, dan pembuatan kertas. Klasifikasi gandum. Kingdom yaitu Plantaea, subkingdom yaitu Trachypionta, superdivisi yaitu Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, kelas Comelinidea, ordo Poales, famili Poaceae, genus Triticum, spesies Triticum aestivum L. Jenis-jenis gandum. Gandum dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu gandum keras atau hard wheat dan gandum lemah atau soft wheat. Gandum keras kandungan proteinnya lebih tinggi dari gandum yang lunak. Keduanya dibedakan dari kandungan proteinnya. Permasalahan gandum. Penelitian dan pengembangannya sangat terbatas. Penanaman dan produksi gandum nasional masih sangat rendah. Bahkan petani masih mengalami kesulitan budidaya, terutama menyangkut ketersediaan benih gandum. Permasalahan pengembangan gandum di Indonesia adalah varietas, waktu tanaman, hama, dan penyakit, serta persaingan dengan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Adapun tahapan kegiatan panen dan pasca panen gandum, yang pertama, pemanenan. Pemanenan merupakan proses pemotongan batang gandum. Pemanenan gandum dapat dilakukan dengan menggunakan sabit atau mesin pemanen gandum. Gandum yang siap panen apabila tanaman telah berumur kurang lebih 90 untuk dataran rendah, berumur kurang lebih 107 hari untuk dataran menengah, dan kurang lebih 112 hari untuk dataran tinggi. Ciri-ciri tanaman siap panen adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekam atau lemma dan palea yang menutupi biji gandum telah mengering. Yang kedua, jika biji gandum digigit sudah terasa keras. 3. Kadar air gandum antara 20-30%. Panen gandum sebaiknya dilakukan pada keadaan cuaca cerah karena akan sangat membantu dalam perontokan biji. Yang kedua, pasca panen. Penanganan pasca panen gandum merupakan kegiatan sejak gandum dipanen sampai dengan menghasilkan produk antara atau intermediate produk
yang siap dipasarkan. Adapun tujuan dari penanganan pasca panen gandum adalah yang pertama menekankan tingkat kehilangan hasil karena susut, tercecer, rusak, dan sebagainya. Yang kedua, menghasilkan gandum yang berkualitas secara persyarat mutu dan keamanan pangan. Ruang lingkup penanganan pasca panen gandum mencakup yang pertama, perontokan, pembersihan, pengeringan, penggilingan, penyosohan, dan juga penyimpanan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen, yang pertama adalah lokasi bangunan. Tempat penanganan pasca panen harus memenuhi syarat bebas dari cemaran, tidak di daerah yang saluran pembuangan airnya buruk, harus dekat dengan sentra produksi, tidak dekat dengan perumahan penduduk. Yang kedua, bangunan untuk penanganan pasca panen harus memenuhi persyaratan teknik dan kesehatan, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, saluran pembuangan, dan sarana toilet. Yang ketiga, alat dan mesin yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, sosial, ergonomis, dan juga kesehatan. Yang keempat, wadah dan pembungkus harus dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap pengaruh dari luar. Dibuat dari bahan yang tidak mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu produk. Yang kelima, tenaga kerja harus memenuhi persyaratan berbadan sehat, terampil, dan sebagainya. Standarisasi mutu gandum. SNI untuk tepung gandum adalah SNI 01-3751-2006. Biji gandum yang akan diolah menjadi tepung terigu harus memenuhi pengujian mutu meliputi yang pertama, uji kotoran, yaitu jumlah benda-benda asing yang terdapat pada biji gandum. Syarat maksimumnya adalah 0,1 sampai 0,5%. Yang kedua, uji kadar air butir gandum maksimum 12,5%. Yang ketiga, uji kemurnian butir dari campuran tanaman lain minimal 99,6%. 4. Uji bobot dari 1000 butir sekitar 28 sampai 40 gram. Yang kelima, uji keseragaman ukuran dan bentuk biji. Yang keenam, kadar serat yaitu 2 sampai 2,7%. Yang ketujuh, kadar abu yaitu 1,4 sampai 2%. Yang ke-8, uji rendemen tepung yaitu 85%. Yang ke-9, uji kadar protein yaitu 6 sampai 20%. Yang ke-10, menghasilkan tepung dengan daya hisap terhadap air sekitar 2 sampai 60%. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching.